Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, kita berjumpa kembali di video saya. Mungkin ini adalah kuliah spiritual yang sedikit berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena ini seperti mengulang video-video saya yang awal. Kalau Anda ingat video-video saya di awal itu, saya membuat pembahasan tentang buku. Ya, pada saat itu kalau Anda ingat bukunya ada tentang Power and Force. Saya ambil cukilan-cukilannya buku, ya. Jadi cukilan-cukilan buku saya scan, saya masukkan PDF. Tujuannya supaya kita bisa sama-sama belajar. Ya, belajar bukan dari versi saya, karena kalau versi saya nanti kalau saya salah, kalian ikut salah. Ya, jadi poinnya adalah kita mau belajar langsung dari gurunya, ya, dari si penulisnya. Pada saat itu saya belajar dari siapa namanya, David Hawkins, ya. Dan sekarang saya ingin mengulang itu lagi, ya. Tidak membahas buku ini secara keseluruhan, enggak, ya. Tapi kali ini saya membahas dari salah seorang guru saya yang sangat-sangat luar biasa, ya, sangat-sangat powerful. Yang ini adalah guru yang membuka mata saya terhadap pemahaman spiritual yang jauh lebih dalam lagi, yaitu Dr. Joe Dispenza, ya. Ini buku, ya, bukunya judulnya Becoming Supernatural, sudah ada bahasa Indonesianya. Ya, jadi kalau Anda mau cari buku ini, belilah di Gramedia, ada bukunya Becoming Supernatural. Dan buku ini bukan buku yang ringan untuk dibaca, karena di dalamnya banyak sekali teori spiritual bergabung dengan kedokteran yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi sekali lagi ini bukan buku yang ringan untuk dibaca, tapi ini layak untuk kita bahas, ya. Dan video ini akan saya buat banyak series, ya. Ini saya intro aja 5 menit, ya. Jadi buku ini akan saya bahas dalam banyak series. Dan tentu saja saya tidak akan membahas buku ini bab per bab, karena kalau bab per bab, aduh, mau sampai berapa seri, karena buku ini sangat-sangat tebal. Anda lihat sendiri di sini, bukunya ada 391 halaman, ya. Dan materinya tuh materi yang boleh dikatakan cukup berkualitas, cukup berbobot, dan perlu waktu untuk mempelajari ini, ya. Jadi kita akan sama-sama belajar. Saya akan mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar, sama-sama diskusi, kita bahas, kita ambil materinya, kita pelajari pola pikirnya, dan kita sama-sama akan melakukan, ya, akan melakukan. Ya, jadi video ini akan saya buat banyak series, dan masing-masing satu series itunya cuman ada 20 menit, ya. 20 menit aja. Jadi video untuk yang pertama ini saya buat lebih dari 20 menit, jadi 25 menit karena 5 menitnya intro, betul ya. Dan di video yang pertama ini langsung saya bahas, yaitu bab yang kelima, ya. Mari kita lihat. Jadi kalau Anda lihat nih, bukunya isinya kayak begini, ya, di sini, ya. Jadi kita langsung masuk ke bab yang 5. Jadi yang pertama, yang kedua nih bagus banget. Kapan-kapan kita akan bahas, ya. Kapan kita bahas, tapi saya mau masuk ke bab yang kelima langsung. Ya, langsung ke bab yang kelima. Ini adalah bab yang kelima, Reconditioning the Body into New Mind. Sebelum kita ke bab 5, kita kembali lagi ke yang judul awalnya. Ya, judul awalnya itu Becoming Supernatural. Ya, judul itu adalah sangat penting. Karena apa? Karena di judul ini kita bisa mengetahui kira-kira buku ini tentang apa. Itu, ya. Becoming Supernatural, menjadi orang yang supernatural. Ya, itu poinnya. Menjadi orang yang apa, ya? Menjadi bukan menjadi orang supernatural, menjadi apa, ya? Menjadi, ini sama seperti gini, awakening the giant within. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana orang biasa seperti kita bisa melakukan satu tindakan yang gak wajar. Uncommon itu berarti gak wajar, yang superpower, yang gak umum, yang menurut orang pada umumnya adalah tindakan yang sangat tidak masuk akal, yang tidak dimungkinkan, ya. Ya. Salah satu contohnya adalah dengan menyembuhkan penyakit misalkan. Ya, jadi kalau sekarang Anda mengalami penyakit kanker atau penyakit berat, penyakit apapun itu, buku ini adalah manual kalau Anda paham. Nah, permasalahan gitu, buku ini boleh jadi manual kalau Anda paham, ya. Kalau Anda nggak paham, ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga bisa bermanfaat dalam hidup Anda, nggak bisa. Jadi nomor satu adalah Anda harus paham dulu teorinya, paham dulu, baru kemudian Anda melakukan. Ya, jadi Anda bisa pahami bahwa ini adalah video untuk memasuk dalam pemahamannya, membantu Anda untuk memahami video ini. Karena untuk bisa paham seluruh isi di buku ini,
Anda harus ikut seminarnya Joe Dispenza, Anda harus lihat videonya Joe Dispenza, Anda harus harus baca buku ini 3 kali, 4 kali, 5 kali, baru kemudian Anda bisa memahami, oh ini tuh intinya. Ya. Dan sekedar informasi juga bahwa buku Becoming Supernatural adalah buku yang kelima mungkin ya dari Joe Dispenza. Isinya hampir sama, pembaruan terus, dan ini adalah buku yang terbaru dari Joe Dispenza, paling update. Ya, buku ini sudah tahun berapa ya? 2000 berapa nih buku ini ya? 2000 berapa ya buku ini ya? Kita lihat nih ya. 2017 ya, copyright 2017 by Joe Dispenza ya. Ada copyrightnya, jadi saya nggak bisa membahas semuanya ya, ada copyrightnya. Jadi kalau Anda mau, belilah buku ini di toko buku. Anda sudah ada bahasa Indonesianya, tapi kalau Anda punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, baca bahasa Inggrisnya lebih enak daripada bahasa Indonesianya, karena nanti kita lihat ada beberapa kalimat yang sulit sekali kita bahas. Oke? Nah, dari semua bab ini yang paling menarik itu adalah bab yang kelima. Ya, jadi bab yang menurut saya loh ya, yang paling menarik adalah bab yang kelima, karena bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ini adalah fondasinya ya, dan kemudian ini adalah lanjutannya ya. Ini semuanya menarik, bagus, tapi bagi saya yang menarik adalah yang kelima, karena yang kelima ini kita bisa melakukan sesuatu, yaitu bab kelima ini adalah membahas tentang meditasinya Joe Dispenza, di mana di dalam meditasinya itu kita melakukan sesuatu supaya kita menaikkan satu cairan di dalam tubuh untuk menaikkan ke otak. Nah, bagaimana melakukan itu nanti dibahas total di bab 5. Dan tentu saja ini adalah bab yang paling menantang, yang paling sulit, yang paling yang paling perlu effort untuk menerjemahkan ini. Karena kalaupun Anda tahu bahasa Inggris sekalipun, kalaupun Anda tahu terjemahannya sekalipun, itu belum tentu bisa memahami ini. Ya, saya baru tahu ini ketika saya ikut seminarnya. Tapi sekali lagi, Anda harus cek and recheck, belum tentu saya benar. Karena itu kita akan membahas kalimat per kalimatnya. Ya, bab 5 adalah bab paling menantang. Mungkin video ini bisa dibuat banyak series ya. Banyak series saya nggak tahu, dan ingat, satu series selalu cuma 20 menit. Kalau lebih dari 20 menit biasanya tidak efisien. Jadi kita mengalir aja. Oke? Langsung aja kita mulai reconditioning the body to the new man. Bagaimana kita mengkondisikan tubuh kita, ya, tubuh kita yang lama ini untuk punya satu pikiran yang baru, suatu program yang baru. Oke, langsung ya, sekarang sudah jadi 7 menit, berarti video ini akan saya akhiri 28 menit. Oke, siapkan catatan, kita mulai. Chapter 5, Reconditioning the Body to a New Mind. Ya, oke. In this chapter we're going to discuss, ya, di chapter ini kita akan mendiscuss how to do a breathing technique, ya. Breathing technique. Jadi bagaimana caranya kita melakukan teknik bernafas. Teknik bernafas ini yang penting, inilah subjek utama di chapter kita ya. Karena kenapa saya pilih chapter 5? Karena kita sekarang belajar teknik bernapas. Kenapa bernapas nanti kita diajarkan semuanya. Dan ini adalah kita bisa melakukan sesuatu dalam meditasi kita. Meditasi kita semi aktif. Ya, semi aktif. Sekali lagi, sebelum saya lanjutkan bahasa Inggris ancur-ancuran, pede aja ya. Anda pede aja, jangan takut, jangan malu. Anda boleh mencontoh saya, biarpun bahasa Inggris saya tidak native. Ya, saya tinggal di Amerika, tapi bahasa Inggris saya tidak senative bule-bule. Bodoh amat, pede aja. Yang penting pede, karena bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Ya, sekali lagi soal bahasa Inggris, Anda harus pede. Kalau Anda sudah anti dari bahasa Inggris, Anda akan menutup banyak ilmu pengetahuan. Ya, jangan nunggu sempurna, nggak usah takut. Dengan video ini saya menunjukkan kepada Anda bahwa bahasa Inggris saya juga pas-pasan, sama seperti Anda. Ya, sama. Ingat, kita juga punya satu yang namanya Google. Ya, nih saya tunjukkan nih. Translate.google.com. Ini adalah senjata kita untuk belajar bahasa Inggris. Anda tinggal lakukan ini seperti ini ya, di tag language, lalu kemudian di sini dirubah ke bahasa Indonesia. Ingat, bahasa kita sama, bahasa Indonesia. Nggak perlu malu. Nggak perlu malu. Jadi kalau misalkan Anda bilang, aduh bahasa Inggrisnya jelek, pengucapannya salah, bodoh amat. Biarpun logatnya logat Madura, logat Jawa, bodoh amat. Yang penting kita berani mengekspresikan dalam bahasa Inggris dengan benar. Yang penting kita nggak anti bahasa Inggris. Yang penting kita tahu maksudnya. Oke? Let's go. Ya, we are going to discuss how to do breathing technique.
we use before we start many of our meditation. Ya, jadi fokusnya adalah nanti meditasi kita akan menggunakan breathing tekniknya. I'm going to explain it in detail here because understanding how this work is vital, man, to your ability to truly change your energy and free your body from past. Saya akan menjelaskan kepada Anda secara detail di sini karena apa? Karena dengan menyadari ini, dengan memahami ini, ya, maka ini adalah satu hal yang sangat-sangat vital, ya, sangat-sangat penting pada kemampuan Anda untuk mengubah energi Anda, wow, dan membebaskan tubuh Anda dari masa lalu. Ya, wow, penting. Ingat, kalau Anda tidak bisa membebaskan tubuh Anda dari masa lalu, maka hidup Anda hanya pengulangan dari masa lalu. Wow, luar biasa. Oke, as you will see, the proper use of the breath is one of the keys to becoming supernatural. Seperti yang Anda ketahui, kalau Anda menggunakan nafas dengan benar, ya, maka itu adalah salah satu kunci, one of the keys, untuk menjadi becoming supernatural. To get all the benefit of this technique, your knowledge of what you will be doing and why you are doing, it will serve as a foundation for the experience and so will make the how easier for you. Not to mention making the technique more effective. Ya, perhatikan. Dengan mengetahui beberapa benefit dari teknik ini, maka ilmu pengetahuan Anda, your knowledge of what you will be doing, pengetahuan kenapa Anda melakukan ini, ya, apa yang akan Anda lakukan dan mengapa, what and why Anda melakukan ini, itu akan menjadi sebuah fondasi dari sebuah pengalaman dan akan semakin mempermudah Anda untuk melakukan ini terus-menerus, gitu ya. Jadi Anda harus tahu what and why-nya, apa dan kenapa, ya, alasan dibalik ini, ya. Dengan Anda punya informasi ini, maka meditasinya akan jadi semakin mudah, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Once you understand, ya, the psychology of how this particular breath work, you will be able to assign the meaning of activity, to put more intention behind it, do it properly, experience all the benefit of using breath to pull the mind out the body and then recondition your body to a new mind. Ya, jadi ketika Anda sudah memahami proses dari ini akan mengubah arti dari ini. Anda membuat meaning baru dan kemudian membuat arti baru, membuat program baru, membuat meaning baru, membuat persepsi baru di dalamnya, dan kemudian kita menaruh intensi di balik meaning itu, dan kemudian kita akan merasakan bagaimana ketika kita bernapas, menggunakan nafas itu menarik new mind, menarik masa lalu menarik masa lalu yang menempel di badan itu, dan kemudian ketika itu tertarik keluar masa lalu itu, maka kita bisa merekondisi ulang tubuh kita dengan persepsi baru, dengan meaning yang baru. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kalau kita gambar, ini di awal ini sudah seru. Kalau kita gambar di sini, ya, kita akan gunakan seperti ini, ya. Oke. Jadi ibaratnya kalau sekarang kita punya tubuh di sini, ya, tubuh itu kita ini melekat dengan masa lalu kita di sini, ya. Kalau kita ngomongnya di sini seperti beban gitu. Ini adalah past kita, masa lalu kita. Jadi tubuh ini begitu familiarnya dengan masa lalu, begitu melekatnya, begitu menempelnya dengan masa lalu, sehingga kita sulit sekali lepas dari masa lalu. Ya, masa lalu kita lepas. Karena itu kita belajar namanya cleansing, ya. Kita belajar namanya letting go, ya. Letting go, kita belajar cleansing. Ya, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah kita melepas masa lalu ini. Ya, mengubah meaningnya, memasukkan meaning baru. Karena kalau Anda terus melekat pada masa lalu, maka masa depan Anda cuma pengulangan dari masa lalu.
Dicatat itu ya. Jadi kalau Anda tidak tahu caranya melepas dari masa lalu, ya banyak cara melepas dari masa lalu. Ya, kalau Anda tidak tahu caranya untuk melepas dari masa lalu, maka hidup Anda cuman pengulangan dari masa lalu, karena masa lalu itu akan terus menempel di dalam diri Anda. Ya, sekarang kita sudah belajar tentang cleansing, kita sudah belajar tentang letting go. Sekarang kita belajar tentang meditasi. Meditasi ala Joe Dispenza. Wow, ini seru banget ya. Meditasinya ala Joe Dispenza. Hanya menambah ilmu lagi. Tujuannya sama, yaitu melepas masa lalu. Ya, jadi prosedurnya adalah nomor 1 adalah Anda sekarang mengalirkan dulu masa lalu ini. Ibaratnya masa lalu ini masa lalu yang tersimpan ya, energi yang tersimpan, energi masa lalu yang tersimpan itu kita alirkan dulu. Kita alirkan keluar dari badan kita. Ya, sehingga badan kita sekarang sejenak terbebas dari masa lalu, ya. Lalu kemudian ketika pasnya ini sudah keluar dialihkan, dan kemudian nanti kita akan memasukkan di sini new meaning. Sehingga new meaning ya, sehingga new meaning ini nantinya akan membantu kita untuk melepas masa lalu ini dan membuat masa depan kita menjadi lebih baik daripada kita ikut dengan masa lalu terus. Sampai sini bisa dipahami? Itu ya, pelan-pelan. Kalau Anda belum paham, it's okay, tapi pelan-pelan nanti lama-lama Anda akan paham. Lanjut. Oke, recondition your body. Oke. Before we start, sebelum kita mulai, I want to review the thinking feeling loop. Ya, thinking feeling. Bagaimana hubungan antara thinking, berpikir, dan merasakan. Thinking feeling loop. We discuss in chapter 2. Ya, chapter 2 nanti saya akan buat khusus karena ini berhubungan, tapi kita tidak terlalu membahas chapter 2 dulu karena saya fokus ke bab 5. Kalau Anda sudah punya bukunya, Anda boleh baca chapter 2 because the concept are central to the meditation in this chapter. Karena kalau Anda tidak paham chapter 2, Anda tidak paham tentang thinking and feeling loop, maka Anda akan sulit untuk memahami meditasi di chapter 5. Jadi bagi Anda yang punya bukunya, ya buku ini, maka Anda bisa buka chapter 2. Oke? As you will recall, thoughts cause biochemical reaction in your brain that release chemical signal. Ya, as you will recall, ya kalau Anda ingat kembali, pikiran itu bisa menyebabkan reaksi biochemical di dalam pikiran, dalam otak. Ya, yang akan merilis, akan mengeluarkan, memproduksi chemical signal secara kimiawi, and those chemical signal make the body feel exactly the way you were thinking. Jadi kalau Anda memikirkan sesuatu, maka pikiran kita akan memproduksi suatu zat kimia tertentu, di mana zat kimia tertentu akan memberikan signal kepada tubuh untuk merasakan apa yang ingin Anda rasakan. Gimana ngomongnya dong? Ya, ini penting nih, bagus nih. Ya, jadi kalau misalkan, jadi prosesnya adalah hubungan antara pikiran dan body. Ya, jadi ketika kalau misalkan kita nih sekarang kita sekarang kepingin makan misalkan, ya, maka dari awal, dari pikiran dulu, muncul dari mana? Dari pikiran kita, ya, mengatakan bahwa oke, saya ingin makan. Ya, saya mau makan. Ya, muncul desire untuk makan, ya. Makan itu desire. Jadi kalau Anda mau hidup desire ya. Kalau Anda hidup mau tanpa desire, ya apa mungkin gitu, ya. Apa mungkin kalau Anda saya mau hidupnya desireless, Pak, mabuk spiritual. Ya, bagaimana Anda hidup tanpa desireless? Orang mau makan aja itu suatu keinginan, ya. Satu keinginan. Kalau Anda desireless berarti Anda nggak mau makan, nggak mau minum, ya akhirnya koma, betul? Ya, lanjut. Desire ya, Anda mau makan, maka kemudian apa yang terjadi? Otaknya dia akan memerintahkan sesuatu pada otak. Ya, ada otak, ada pikiran, ada otak. Ya, kemudian otaknya akan menerima itu dan kemudian akan memproduksi proses kimiawi.
ya, memproduksi proses kimia tertentu, sehingga proses kimia ini akan ditransport ke tubuh, ya, sehingga tubuhnya akan menerima, oh mau makan toh, ya, sehingga tubuh, oh ya ngerti dah, kalau mau makan maka saya harus jalan ke meja makan, ya, tubuh langsung, sehingga ini akan membuat kita bisa merasakan feel-nya, merasakan apa yang ingin kita rasakan. Jadi sebenarnya pikiran ini memerintahkan sesuatu nih, sebenarnya pikiran ini ingin merasakan sesuatu sebenarnya. Feel ketemu feel, jadi nanti ke sini nanti ketemunya feel lagi. Jadi taunya Anda sudah menjalankan perintah apa enggak, taunya dari feel ke feel. Ya, jadi tubuh ini berusaha untuk, pikiran ini pengen, saya feel A, saya pengen makan, lapar supaya kenyang, maka kemudian jalan, maka nih feel A juga lapar, makan supaya kenyang. Ya, supaya saya merasa puas, saya merasa sesuatu nyaman. Ada satu pikiran A, ya, pikiran A adalah lapar, makan, kenyang. Ya, feel. Nah, ini bisa dipenuhin ketika feel A-nya nih bisa kembali lagi ke pikiran. Jadi tubuh ini hanya menjalankan perintah. Ya, tubuh tahunya dari mana? Bukan dari omongan, "Hei, saya mau makan," bukan, tapi dari proses kimia yang dibentuk oleh otak kita. Jadi otak kita ini akan memproduksi satu kimia tertentu untuk menjalankan pikiran kita. Saya ulang lagi, ya. Jadi otak kita ini adalah organ penting, ya. Dia akan memproduksi kimia tertentu untuk menjalankan apa yang pikiran kita mau rasakan. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang Anda lagi sedih, ya, maka otak akan mengeluarkan proses kimiawi juga yang menyadarkan itu kepada tubuh bahwa sekarang kita lagi sedih. Karena itu ada namanya body language. Ya, body language itu bisa kelihatan. Kalau Anda lagi sedih, bahunya turun, kepalanya menunduk, ya. Itu adalah body language, bukan mind language, tapi body language. Nah, dari mana body language itu terjadi? Dari otak. Nah, apakah otak dan tubuh ini berhubungan langsung? Ya iya, tapi body ini taunya dari mana? Dari proses kimiawi. Jadi ada hormon-hormon tertentu, ya pokoknya ada proses kimiawi sehingga tubuh ini mengetahui, oh ini loh perintahnya otak. Ya, dari sini Anda bisa dapat dapat pemahaman bahwa kalau tubuh ini sebenarnya cuma menjalankan tugas. Ya, jadi tubuh ini sebenarnya, kalau Anda mengatakan tubuh adalah innocent, betul ya tulisannya double N ya. Koreksi kalau saya salah ya. Ya, jadi kalau Anda mengatakan tubuh itu innocent, ya innocent itu seperti tubuh ini sebenarnya ya polos-polos aja. Jawabannya adalah benar. Benar, memang iya. Jadi tubuh Anda itu hanyalah indikator dari pikiran Anda. Ya, dari sini pemikirannya seperti ini. Ya, pola pikirnya itu ada seperti ini. Anda mau setuju nggak setuju, is up to you. Tapi pola pikirnya seperti ini. Karena itu penyakit, kalau Anda dokter, ya kalau Anda dokter dan Anda banyak punya pasien, coba deh lihat, penyakit itu boleh dikatakan 90% sumbernya dari pikiran. Bahkan Bruce Lipton sendiri pun juga mengatakan bahwa bahkan genetik sekalipun bisa dirubah kalau pikiran kita dirubah. Jadi genetik itu sebenarnya bisa dirubah karena DNA kita merespon terhadap lingkungan. Saya ulang lagi, karena apa? Karena DNA kita itu bisa berubah apa enggak? Dia karena hasil akibat dia merespon terhadap lingkungan. Ini ilmunya Joe Dispenza. Wow, Anda dapat banyak ilmu nih ya. Nah, ada bukunya ini ilmunya Joe Dispenza. Jadi kalau lingkungannya dirubah atau bukan lingkungannya dirubah, cara Anda merespon terhadap lingkungan itu dirubah, maka DNA pun berubah. Gila nggak? DNA berubah. Jadi jangan bilang ini penyakit turunan, Pak. Jadi kalau bapak saya kencing manis, maka saya juga kencing manis. Iya, kalau Anda tidak tahu cara meresponnya. Kalau Anda percaya itu, ya kalau Anda belajar placebo, accept, menerima dulu konsep itu, believe and surrender. Kalau Anda percaya bahwa ya bapak saya darah tinggi, Pak. Ya jadi saya harus ada darah tinggi, menerima. Ya saya percaya, Pak, karena bapak saya darah tinggi, maka saya juga darah tinggi. Mungkin turunan, kemudian ada surrender. Ketika saya darah tinggi, oh ya memang benar karena turunan. Berarti bukti, saya surrender aja. Saya nggak pernah membantah bahwa ini benar, bahwa itu adalah turunan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya seperti ini. Anda meresponnya. Ini kan ini semuanya adalah respon, betul? Ini adalah respon. Paham ya? Jadi tubuh ini sebenarnya adalah innocent.
tubuh ini sebenarnya iya betul innocent. Tubuh ini nggak melakukan apapun karena tubuh ini hanya merespon proses kimia. Proses kimia dari mana? Dari otak. Otak yang proses kimia. Dari mana otak punya proses kimia? Dari pikiran. Dari pikiran. Pikiran dari mana? Ada desire. Ada pikiran tertentu. Ya, inilah prosedurnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau sekarang Anda sakit, ya, yang salah bukan tubuhnya. Anda melihat nomor satu yang dikejar adalah ujungnya, yaitu pikiran. Ada pikiran salah yang apa nih? Ya, karena itu salah satu cara untuk mengobati penyakit adalah dengan cara pikiran. Kita mengobatinya dari sumbernya. Ini pola pemikirannya ya. Ya, pola pikirannya adalah kalau kita sakit, kita mengobati dari sumbernya, yaitu dari pikiran. Kita memperbaiki pikiran sambil kita juga memperbaiki body kita. Obat itu hanya memperbaiki body, betul, badan kita. Jadi kalau Anda minum obat, itu pola pikirnya seolah-olah seperti kalau kita sakit, yang salah adalah badan kita. Ya, yang salah badan kita. Memang betul, itu bisa jadi kejadian seperti itu, faktor itu ada juga, tapi kebanyakan itu terjadi karena pikiran. Karena itu ini proses pengembangan diri, kita belajar nanti panjang lebar banyak sekali tentang ilmu pikiran. Itu namanya proses pengembangan diri, ilmu pengembangan diri, ilmu spiritual namanya. Bukan untuk memusuhi pikiran, tapi kita untuk mendesain ulang. Ya, itu tadi yang kita sebut sebagai recondition pikiran kita. Oke? Masih banyak pemahamannya, kita selesaikan bab ini ya. Those feeling, kembali lagi tadi kita ngomong antara hubungan antara thinking and feeling, ya, pikiran dan perasaan. Ya, lanjutkan. Those feeling then cause you to generate more thoughts that make you feel the same way you were just thinking. Ya, jadi ini sama tadi kita sudah jelaskan bahwa tadi itu feeling tadi itu akan apa yang Anda rasa itu akan mengenerate pikiran, ya, akan mengenerate pikiran sehingga Anda akan merasakan itu. Ya, kalau Anda ingin merasakan sedih, Anda akan mensupport rasa itu, tubuh akan mensupport itu, menciptakan pikiran lagi lebih banyak, lebih sedih lagi, sehingga Anda semakin sedih. Intinya adalah to make you feel the same way you were just thinking. Ya, supaya mewujudkan atau memperlihatkan bahwa apa yang Anda pikirkan itu nyata, mendukung apa yang Anda pikirkan, gitu. Lanjut. So your thought, ya, that drive your feelings, and your feelings drive your thoughts. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, jadi pikiran itu sebenarnya berkorelasi mendrive, mengarahkan pikiran kita, mengarahkan rasa kita, dan sama juga rasa kita akan mendrive pikiran kita. Jadi semuanya akan saling keterkaitan, membuat suatu momentum. Di awal ini kita mulai dari pikiran mengendalikan feeling, ya, jadi kurang lebih seperti ini prosedurnya ya. Ya. Jadi di awal kita tuh mulai dari feelingnya dulu, ya, feeling mengendalikan thought, pikiran, ya, dan kemudian sekarang setelah momentum berjalan, maka thought ini akan memproduksi banyak thought lagi untuk mendukung feeling ini. Jadi muter aja, jadi akibatnya akan begini terus. Karena itu orang itu tidak bisa move on, ya, karena ini membentuk satu cycle terus begini terus. Awalnya dari feeling, kemudian bikin thought, lalu thought ini akan berusaha mensupport feeling dengan meng-create lebih banyak thought, maka feelingnya jadi semakin kuat. Nah, semakin kuat, maka Anda akan membentuk sebuah belief system. Dapat ilmu banyak Anda ya. Sudah mulai terang sekarang ya. Jadi sekarang Anda mulai paham bahwa untuk mengubah belief system itu perlu effort. Dan itu nggak mudah. Karena apa? Karena ini sudah terjadi bertahun-tahun terus seperti ini terus, semakin kuat dan semakin kuat. Wow. Lanjut. Selesaikan satu paragraf ya. So your thought drive your feeling, and your feeling drive your thought, and eventually this loop hard drive your brain into the same pattern which condition your body into the past. Ya, jadi pikiran tadi kan kita sudah belajarkan bahwa thought drive feeling, and your feeling drive thought, semua saling mendukung. Apa yang mulai dari rasa mendukung pikiran mendukung rasa, dan itu terjadi terus seperti loop, ya, seperti lingkaran hardwires, ya, seperti lingkaran, seperti program siklus dalam pikiran Anda. Dan ini
the same pattern again and again. Terus kita lakukan pattern ini sama terus-menerus, lama-lama akan mengkondisikan tubuh kita dalam masa lalu. Ya, jadi tubuh kita akan menjadi seperti percaya, oh ya ini yang benar. Karena sering dilakukan, maka ini benar. Maka itu akan mengkondisikan tubuh kita seperti di masa lalu. Nah, lanjut. And because emotions are the record of the past experience, karena emosi adalah rekaman dari masa lalu, ya, rekaman dari pengalaman di masa lalu. If you cannot think greater than how you feel, kalau Anda tidak bisa berpikir lebih besar daripada, kalau Anda tidak pernah berpikir lebih besar daripada rasa Anda, this thinking feeling loop keep you anchored, terkunci dalam your past and create a constant state of being. This is how body become the mind, or in time, how your thought runs you and your feeling owns you. OMG, bagus banget ya. Perhatikan, karena emosi adalah bagian atau rekaman dari pengalaman masa lalu Anda. Jadi ketika ini dilakukan terus-menerus ya, maka ini akan menjadi emosi. Ya, ketika ini dilakukan terus-menerus jadi belief system, maka ini terbentuk namanya emosi. Ya. Sehingga sekarang ini terus akan menjadi sistem terus, dan kalau kita lihat di sini ya, because the emotion are the record of the past experience, ya, record of the past experience ini kan terus kan, ini kan pengalaman di masa lalu. Ya, ini jadi kalau kita ngomongin adalah past experience. Ya, saya nih Pak orangnya memang berat jodoh Pak. Saya nih orangnya memang susah rezeki Pak, berat rezeki Pak. Saya nih orangnya memang kurang beruntung Pak. Anda percaya terus seperti ini, maka apa yang terjadi ini akan past experience-nya akan dipercaya dan akan berubah menjadi emosi. Ya. Dan kalau Anda ingin keluar dari sana, ya, maka caranya adalah Anda harus lebih besar daripada pikiran, lebih besar daripada apa yang Anda rasakan. Perhatikan di sini. If you cannot think greater than how you feel, semuanya bermula dari mana? Dari feeling. Ya, dari feeling. Muncul pikiran. Ya, pikiran. Nah, kuncinya dari seperti ini. Kalau Anda tidak bisa punya pikiran, ya, perhatikan pikiran di sini. Kalau Anda tidak bisa punya pikiran yang lebih besar daripada feeling ini, ya, ingat, yang lebih besar yang mengontrol. Jadi kalau Anda tidak punya suatu pikiran yang lebih besar dibandingkan dengan feeling ini, ya, maka apa yang terjadi? Maka Anda tidak akan bisa berubah. This thinking loop, jadi kalau Anda tidak bisa punya pikiran lebih besar ya, this thinking feeling loop, ya, thinking feeling loop yang tadi, ya, thinking feeling loop itu yang seperti ini. Nih, thinking feeling loop seperti ini ya. Thinking feeling loop ini muter aja terus gini ya. Nah, kita lihat di sini. Keeps you anchored to your past. Ya, ini akan membuat thinking feeling loop ini akan membuat Anda terpaku pada masa lalu Anda. Ya, sehingga hidup Anda akan begitu-begitu aja terus. Ya, besok ketemu pagi, begitu terus, ya. To anchor, akan memaku Anda dengan masa lalu Anda dan akan menciptakan constant state of being. Berarti Anda sudah menciptakan satu state. State itu berarti apa? Kalau kita ngomong state itu berarti emosi yang lebih kuat lagi, diulang-ulang terus, maka akan membentuk sebuah namanya state. Mapan istilahnya. Ya, state itu suatu kondisi di mana emosinya lagi ini bukan labil lagi, tapi mapan. Anda sudah percaya sepenuh hati bahwa saya adalah orang yang berat jodoh, saya adalah orang yang sial, saya adalah orang yang bla 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 bla. Dari mana itu? Dari kumpulan masa lalu. Ya, masa lalu. This is how the body become the mind. Inilah bagaimana atau inilah dasar kenapa tubuh sekarang sudah berubah menjadi pikiran. Ya, artinya tubuh sudah dikendalikan oleh loop ini, pikiran itu. Tubuh ya percaya aja, oh ya ini yang benar. Ya, tubuh become the mind, tubuh menjadi pikiran. Or on the time how your thought, ya, bagaimana pikiran Anda menguasai Anda, memiliki Anda, bagaimana tuh pikiran dan feeling itu, ya, your thought runs you, ya, pikiran Anda itu mengendalikan Anda, dan
rasa Anda itu menguasai Anda. Jadi sekarang Anda sudah nggak punya hidup lagi. Sekarang Anda sudah tidak punya kontrol terhadap hidup Anda lagi. Karena apa? Sekarang Anda sudah dikendalikan oleh ini. Ya, sehingga Anda lupa bahwa sebenarnya Anda itu adalah operatornya. Jadi ini seperti mesin yang sudah menguasai operatornya. Loh, gimana nih? Ya, saking hebatnya mesin ini dan saking tidak berdayanya. Ya, saking Anda tidak berdaya, sehingga Anda tuh lupa. Sama seperti saya pakai laptop ini, sehingga saya lupa bahwa laptop ini saya lebih besar daripada laptop, bahwa laptop ini ada sebuah tools yang bisa saya kendalikan. Sekarang saya lupa, sehingga laptop ini sudah mengendalikan saya. Ya, sehingga Anda lupa bahwa Anda sekarang sudah menjadi operator. Lupa. Ya, seolah-olah seperti tubuh ini berjalan auto aja. Oke, apa mungkin Pak benda bisa menguasai kita? Lihat handphone Anda. Nah, kalau pagi bangun Anda cari apa? Cari handphone. Satu hari Anda lihat handphone berapa kali? Anda mulai paham. Tapi Pak, sistemnya kok seperti saya nggak sadar ya. Ketika Anda sudah tidak aware, maka segala sesuatu berlangsung secara otomatis. Jadi segala sesuatu yang bertindak secara otomatis tanpa Anda sadari dan membuat Anda menjadi kecanduan, addicted, itu sudah suatu indikator bahwa sebenarnya Anda sudah dikendalikan oleh benda itu. Wow. Oke. Semakin seru ya. Kita stop dulu videonya supaya Anda bisa take a break dan saya juga take a break ya. Masih banyak yang kita bahas di sini dan sekali lagi saya nggak tahu video ini akan dibuat sampai berapa seri. Setiap seri saya sebisa mungkin saya bikin cuma 20 menit. Ya, seperti ini kurang lebih pembahasannya. Masih banyak yang mau kita bahas. Komen-komen di bawah ya. Jadi ini saya memberikan nilai lebih ya. Saya akan memberikan penjelasan versi saya juga di sini. Tapi penjelasan ini sebisa mungkin masih sesuai, ada jalurnya di sini. Kalau Anda suka dengan pembelajaran seperti ini, komen-komen di bawah, like, jangan lupa, share, jangan lupa, ya. Karena kalau Anda punya like yang banyak, membuat saya jadi semangat untuk kerja seperti ini. Karena tentu, terus terang aja, menjelaskan seperti ini itu berat sekali, ya. Berat karena harus mengeluarkan semua pengetahuan yang saya punya, plus gak dibayar lagi, ya. Plus gak dibayar, plus belum tentu Anda suka, ya. Kalau Anda nggak suka, mampus lah, buat apa gitu. Tapi kalau Anda suka, tunjukkan Anda suka, show, tunjukkan Anda suka, komen di bawah, tunjukkan like-nya, tunjukkan share-nya, itu akan membuat saya semakin semangat bahwa apa yang saya sampaikan ini berguna bagi hidup Anda. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, 37 menit, waktunya sangat panjang. Sampai ketemu di video membahas ini yang kedua. Thank you, I love you, bye.